Di sini aku berperan sebagai Yuni. Yuni ini tuh dia tuh sama seperti yang lain mahasiswa juga. Dia ini tipe orang yang pendiam. Dia tuh tipe orang yang nggak pernah menceritakan tentang kehidupannya, dan dia bersahabat baik bersama dengan Nita. Nita ini orang yang sangat ceria, sangat yang humble. Dia punya banyak cerita yang dia selalu share tentang kehidupannya ke Yuni. Itu membuat Yuni jadi akrab sama Nita karena dia ngerasa hidup dia jadi berwarna ketika bersama dengan Nita. Jadi sahabat banget lah. Terus akhirnya ada satu saat di mana memang lagi ada libur di kampus, dan mereka merencanakan untuk liburan bareng, yaitu mereka berencana untuk ke gunung. Tapi yang sudah pernah naik gunung adalah Raka, pacarnya Nita, dan Aryo yang udah pernah sering trek gunung lah. Jadi aku dan Nita ini adalah orang yang pertama sebenarnya yang naik gunung. Terus akhirnya ada kesempatan kita naik gunung bareng. Nah disitulah awal mula cerita ini akhirnya terbuat Dusun Mayat ini. Ini cerita fiksi sebenarnya, tapi kalau misalkan ditelusuri sebenarnya banyak banget cerita aslinya dari Gunung Welirang. Jadi di sana itu si Nita ini tuh memang agak sedikit sengak lah. Dia memang tidak menghormati apa yang ada di dalam gunung. Dia nggak peduli dengan akan adanya, masa sih apakah mistis itu beneran ada. Dia nggak percaya dengan akan hal-hal seperti itu. Nah si Yunia ini tuh ya dia cuma diam aja. Dia menghormati aja, tapi ya percaya nggak percaya. Sampai akhirnya terjadi dia salah jalan lah. Dia salah jalan sampai masuk ke dua dunia yang dimana memang antara punya dua dimensi, antara dunia yang asli sama dunia yang ada yang punya kehidupan di dalam dusun mayat tersebut. Nah ternyata di dusun mayat ini memang selalu ada tumbal. Memang sering banget banyak orang-orang yang naik gunung ke sana dan akhirnya tersesat dan itu memang kayak seperti ditumbalkan untuk si dusun mayat tersebut. Nah salah satunya ternyata kita yang target yang terjadi di dusun mayat. Jadi kayak gunungnya itu kayak dikasih makan, harus dikasih makan gitu. Terus yaudah gimana caranya si Yuni, Nita, Aryo, dan Raka ini untuk bisa keluar dari daerah dusun mayat ini dengan pastinya dengan selamat, dan gimana cara untuk menyelesaikan tumbal-tumbal itu. Kalau syutingnya se-ekstrim apa kan di gunung dan apa mungkin selalu kalau misalkan ekstrim pasti ekstrim karena tapi sebenarnya kita lebih ke fisik sih, kita main ke fisik ekstrimnya karena kita di sini lari, kita naik gunung beneran, kita di sini fisiknya memang benar-benar harus dijaga teman-teman. Terus habis itu kalau misalkan ditanya seremnya selama syuting semuanya sih berjalan dengan aman ya, kecuali kalau syuting di gua. Nah pas syuting di gua itu memang benar-benar di gua beneran. Itu ada gua, aku lupa sih namanya gua apa, di daerah Bekasi sana ya dikit, itu memang gua. Terus di situ memang emang agak serem banget, dan biasanya tuh kayak maghrib tuh nggak boleh syuting di sana, dan orang-orang yang memang bekerja di daerah sana tuh memang tidak diperbolehkan untuk masuk ke gua. Kita syuting malam. Kita syuting dari pagi sampai pagi. Di gua itu. Dan itu tuh memang pas di gua itu tuh itu struggle banget. Bahkan pernah waktu itu kita udah siap, kita udah ready syuting, tiba-tiba hujan deras, guanya banjir. Memang nggak dibolehin syuting di sana deh kayaknya. Nah di sana tuh memang agak spooky banget sih. Ada salah satu orang yang memang orang hitmaker yang dia punya kemampuan lah. Nah di sana tuh ada namanya Mas Danto. Mas Danto tuh yang selalu nemenin aku, selalu ngejagain. Dia tuh selalu ngejagain. Nah Mas Danto ini dia punya kemampuan itu. Terus aku jadi Mas Danto bilang, Manda kamu jangan. Jadi aku waktu itu lagi halangan datang ke sana syuting, dan itu lagi dewan-dewannya ya kan, perempuan kalau ya. Nah terus habis itu pokoknya dia bilang dari awal tuh kayak nah perempuan kalau lagi halangan tuh baunya tuh udah beda gitu lah. Lagi kalau di tempat kayak gitu walaupun kita sudah permisi ya. Mas Danto bilang kamu jangan ke sana ya. Oh iya Mas, enggak, gue syuting disuruh ke sono. Mau gimana? Udah kita udah di set goanya, tapi ada salah satu spot kita nggak boleh ke sana. Mas Danto bilang sama aku karena di situ kayak gerbangnya katanya. Terus tiba-tiba aku ya namanya sutradara udah mengarahkan, Manda nanti berdirinya di sini ya. Ya udah mau nggak mau dong harus berdiri di situ. Aku berdirilah di situ. Kita lagi briefing dan lain-lain. Dan akhirnya ya udah tiba-tiba aku ada perasaan langsung kayak nggak enak gitu. Kayak ya aku nggak tahu ya, pokoknya aku nggak enak. Mungkin Mas Danto udah ngeliatin dari awal. Mas Danto langsung tarik aku keluar. Terus aku langsung didoain aja sama Mas Danto. Aku kan karena aku nggak paham ya. Mas Danto yang muntah-muntah sampai sakit.